Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Briliani Rahman dari kelas MKS 3A. Dibuatnya video ini dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Industri Keuangan Non-Bank. Sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki 3 tugas pokok. Yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki wewenang, yaitu menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi dan melakukan pengendalian di luar operasi pasar terbuka, tingkat diskonto, cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan baik secara konvensional maupun syariah. Yang kedua adalah menjaga dan mengatur kelancaran sistem keuangan. Dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk melaksanakan, memberikan persetujuan dan izin terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem keuangan untuk melaporkan kegiatannya dan menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang ketiga adalah menjaga stabilitas keuangan. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas keuangan dengan melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Pengertian OJK. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen yang bebas dari campur tangan pihak lain. Lembaga negara ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Tujuan OJK 1. Mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian, fungsi dari OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lanjut ke tugas OJK. Tugas OJK adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, penggadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kita masuk ke pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Apa itu pasar modal? Sedangkan pasar modal sendiri merupakan instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik surat berharga atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Selanjutnya, di mana letak perbedaan saham, sukuk, dan reksadana syariah? Oke. Ada 3 instrumen utama di pasar modal syariah, yaitu saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Apa perbedaannya? Saham syariah merupakan salah satu jenis investasi yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian, Obligasi syariah atau sukuk merupakan surat berharga atau efek berupa penyertaan modal yang diterbitkan oleh penerbit sukuk dan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga ada reksadana syariah, yaitu ruang untuk menghimpun dana dan dari pemodal yang dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi atau MI. Presiden Direktur Karim Business Consulting Adi Warman Akarim mengatakan, dalam syariah Islam terdapat surat berharga yang dapat diperjualbelikan dan tidak dapat diperjualbelikan.
Saham syariah dan sukuk termasuk dalam kategori yang dapat diperjualbelikan, sedangkan reksadana termasuk ke dalam kategori yang tidak dapat diperjualbelikan. Terdapat beberapa mekanisme yang dipakai dalam pasar modal syariah. Yang pertama, transaksi tanpa riba. Yang kedua, terhindar dari praktik spekulasi. Yang ketiga, hanya mentransaksikan efek syariah. Yang keempat, emiten yang tergolong syariah. Dan yang kelima, transaksi menggunakan akad. Yang terakhir adalah, bolehkah kita mengambil asuransi syariah di tengah jalan? Nah, ini merupakan sebuah keuntungan apabila kita menggunakan asuransi syariah. Ini tentunya akan sangat berguna karena kita bisa mencairkan premi kapan saja atau sebelum jatuh tempo. Di samping kita bisa menggunakan sebagai asuransi syariah, kita juga bisa menggunakannya sebagai tabungan apabila kita membutuhkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata karena kesalahan berasal dari diri saya sendiri, sedangkan kebenaran hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.